Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam kondisi apapun. Perkenalkan, saya Fauzia Nuriski dari PBI 6. Guna menyelesaikan mata kuliah semester ini, saya akan melakukan presentasi yang nantinya dijadikan proyek, yaitu tentang bahasa Inggris. Di sini saya mengambil suatu unit, yaitu Common Transitional Words and Phrases. Jadi Common Transitional Words and Phrases ini apa sih? Kita langsung lihat aja ya ke slide selanjutnya. What is transition words? Apa itu kata transisi? Mari kita lihat. Transition words are used to connect words, phrases, and clauses. Jadi, kata-kata transisi adalah kata yang digunakan untuk membantu membangun koneksi yang jelas antara ide-ide dalam kalimat atau paragraf, yang kemungkinan akan menjamin bahwa kalimat-kalimat yang paragraf tersebut sajikan dapat dimengerti dengan baik. Nah, terus teman-teman suka bertanya-tanya nggak sih, apa bedanya kalau gitu sama conjunction? Nah, jadi kalau transition itu adalah kata penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Nah, transition mempunyai letak yang lebih mudah untuk digunakan atau fleksibel dalam konteksnya daripada conjunction. Oke, jadi transition itu kata penghubung, kemudian conjunction itu kata penghubung juga, seperti itu. Terus kita kan anak PBI ya, manajemen bahasa Inggris, pasti tiap hari belajarnya bahasa Inggris dong. Nah, terlintas gak sih dalam pikiran kalian kenapa harus belajar dan paham tentang transition words ini dalam bahasa Inggris? Jadi, kenapa kita perlu belajar tentang ini? Karena dalam penerjemahan dan penjuru bahasaan, seringkali kita jumpai bentuk kata yang harus digunakan guna mempertajam atau menekankan maksud dari suatu kalimat tersebut secara profesional dengan menggunakan kata-kata penghubung yang sudah biasa digunakan ini. Terus, penasaran gak sih gimana cara menggunakan transition words-nya? Kita langsung lihat aja ya. Bagaimana cara menggunakan transition words dalam bahasa Inggris? Transition words and phrases help make clear connections between ideas and see that sentences and paragraphs flow together smoothly and making them easier to read. Transition words and kata penghubung dan frasa yang digunakan akan membuat dan membantu setiap kalimat terhubung dengan jelas antara satu topik atau ide dan kalimat dan paragraf yang lainnya, di mana dalam kalimat tersebut dia akan berhubungan secara bersama dengan baik
dan lancar seperti itu, dan membuat si pembaca mudah untuk menerima apa yang dimaksud oleh si penulis dari bacaan tersebut. Jadi digunakanlah kata penghubung dalam bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Lanjut ya teman-teman, apa lebih mudah untuk dipahami? Nah, di sini ada transition words. Transition words itu gunanya untuk apa aja sih? Pertama ada provide more information. Di sini transition words atau kata penghubung menyajikan atau membantu memberikan informasi yang lebih, more information ya. Terus ada juga yang kedua provide an example. Jadi menyajikan sebuah contoh dalam kalimat yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan itu. Kemudian ada provide a cause or reason. Menyajikan sebuah sebab akibat. Jadi dalam setiap kalimat pasti ada yang namanya argumentasi. Nah, di situ ada sebuah kata penghubung yang digunakan secara khusus untuk menyatakan sebab dan akibat tersebut. Oke? Apa bisa dipahami teman-teman semuanya? Semoga bisa ya. Nah, kemudian ada provide a result or an effect. Jadi, di sini maksudnya adalah menyajikan sebuah hasil dan apa sih akibat dari hasil tersebut, kayak gitu. Nanti kita ada contoh-contohnya ya di slide-slide selanjutnya. Oke, tunggu dulu nih yang ini dulu. Oke. Terus juga ada provide a purpose or reason. Menyajikan sebuah tujuan dan memberikan alasan. Yang namanya kita nulis sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya dong. Dan kenapa sih alasannya kita nulis sebuah tulisan tersebut? Gunanya apa nih? Mau dijadikan apa nih? Apa hanya pengumuman atau kalimat informasi seperti itu. Jadi setiap bacaan menggunakan kata penghubung yang di sini dalam konteks sekarang masuknya ke memberikan provide a purpose, tujuan dan alasan dari konteks kalimat tersebut, kayak gitu ya. Terus lanjut, provide a comparison or contrast. Comparison itu artinya perbandingan, kalau kontras itu yang bertentangan. Jadi di sini ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang khusus digunakan untuk memberikan perbandingan maupun kata penentangan dalam sebuah kalimat. Jadi bahasa Inggris ini benar-benar diatur banget ya, kayak gitu teman-teman. Nanti di slide selanjutnya kita lihat itu yang contohnya kayak gimana. Oke. Terus ada provide a sequence. Sequence ini dalam bahasa Indonesia artinya urutan. Jadi kata penghubung juga menyajikan sebuah kata yang dapat digunakan secara khusus untuk menyatakan sebuah urutan. Contoh misalnya 1, selanjutnya ini angka 1, terus selanjutnya 2, selanjutnya 3. Nah, selanjutnya ini merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan urutan, kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada provide a summary. Summary sendiri itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah summary itu dalam bahasa Indonesia artinya
kumpulan dari bacaan yang nanti disederhanakan. Maksudnya apa? Kayak gitu. Jadi nanti dia juga ada ada kata penghubung yang digunakan khusus untuk menunjukkan summary, dan sekalian di sini ya conclusion juga, maksudnya kesimpulan kayak gitu. Jadi banyak banget nih teman-teman transition words gunanya dalam bahasa Inggris ya, terutama untuk para mahasiswa yang masih bisa dibilang masih harus melakukan pekerjaan di bidang akademis, kalau ada tugas bahasa Inggris kayak gitu. Terus para jurnalis atau koresponden dari luar, biasanya kalau mereka jadi penulis, dia pasti harus menyajikan data-datanya dengan baik. Nah, salah satunya menggunakan transition words ini kayak gitu, kata-kata penghubung, supaya si pembacanya enak bacanya dan nyambung sama apa yang ingin disampaikan oleh si penulis itu sendiri. Lanjut ya. Tipe yang pertama ada cause and effect. Cause and effect maksudnya adalah, jadi penggunaan kata ini tidak hanya satu jenis nih, tetapi ada beberapa jenis kata yang dapat digunakan untuk berbeda tujuan atau kepentingan di pengaplikasian kalimatnya nanti. Langsung aja yang pertama, oke? Yang pertama ada cause and effect, yang artinya yaitu kata-kata yang berfungsi untuk menyatakan konsekuensi dari suatu perbuatan. Kata atau frase yang sering digunakan diantaranya di sini yang saya sajikan yaitu consequently, therefore, accordingly, as a result, because, for this reason, hence, thus. Consequently artinya secara konsekuensinya kayak gitu. Therefore, bagaimanapun. Accordingly, sesuai dengan. As a result, hasilnya. Because, kita pasti semua tahu artinya karena. For this reason, artinya karena alasan ini, makanya bla bla bla, seperti itu. Hence dan thus. Nah, contoh kecilnya di sini ada kalimat nih. I'm tired, therefore I'm going to bed. Kenapa di sini therefore di garis bawahi? Karena therefore masuk ke dalam kata penghubung tipe pertama, yaitu cause and effect. Jadi yang artinya I'm tired, saya lelah. Tapi bagaimanapun aku akan segera tidur, I'm going to bed, kayak gitu. Oke, teman-teman semua. Ini baru yang pertama nih, masih ada beberapa loh. Gimana? Diingetin dulu tuh yang consequently, therefore, accordingly. Diinget-inget, siapa tahu nanti bisa digunain kalau lagi nulis dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, terus kita lanjut ke tipe selanjutnya ya. Yang kedua ada sequence. Sequence itu kata atau frasa yang berfungsi untuk merangkaikan pernyataan dengan pernyataan lainnya. Nah, di sini kata yang sering digunakan diantaranya adalah furthermore, in addition, moreover, first, second, third, finally, again, also, and besides, further, in the first place, last, likewise, next, then, to. Nah, furthermore itu artinya lebih lanjut. In addition itu artinya sebagai tambahan. Moreover artinya terlebih lagi. First pertama, second kedua,
third ketiga, finally akhirnya, again lagi, also juga, and artinya dan, besides artinya di samping itu, further maksudnya di sini lanjut, lebih lanjut, in the first place artinya pertama-tama, terus last artinya terakhir, likewise ya bagaimanapun, next selanjutnya, then lalu to juga. Nah, terus kemudian kita bisa lihat nih di sini contoh penggunaan katanya dalam sebuah kalimat. Di sini saya menulis kalimat today I'm going to ride a bus. In addition, I'm recording some video lessons. Dalam kalimat pertama, induk kalimatnya di sana bilang today I'm going to write a post, itu artinya hari ini saya akan menulis sebuah kiriman. Nah, terus untuk menyatakan aktivitas selanjutnya yang akan saya lakukan, saya menambahkan in addition. Saya mengambil kata penghubung di sini yaitu in addition dari contoh yang ada di atasnya, yang artinya itu sebagai tambahan. Nah, di sini saya ingin meyakinkan atau memberitahu lebih lanjut kalau selain saya ingin menulis sebuah kiriman, nah saya juga akan I'm recording some video lessons. Saya juga akan merekam beberapa video pembelajaran kayak gitu contohnya. Jadi sequence itu digunakan untuk menambahkan suatu ide dalam kalimat-kalimat di bahasa Inggris kayak gitu. Jadi si pembaca lebih mudah nih menangkap apa yang dimaksud oleh si penulis kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja ke kalimat tipe yang selanjutnya. Nah, tipe yang ketiga ini ada yang namanya comparison or contrast. Di sini ada by the same token, conversely, contoh-contohnya ya. Instead, likewise, on one hand, on the other hand, on the contrary, still, nevertheless. Nah, kata-kata comparison or contrast ini berfungsi sebagai perlawanan dari makna sebelumnya dan memberi perbandingan. By the same token artinya begitu pula, conversely sebaliknya, instead malah, likewise begitu pula, on one hand di sisi lain, on the other hand sebaliknya, on the contrary sebaliknya juga sama ya. Terus ada still, masih, terus ada juga nevertheless itu artinya namun atau tetapi. Terus kita lihat langsung nih di sini contohnya. She tried really hard to entertain her guests. Similarly, he put all his heart and soul in cooking a great dinner. Jadi di sini di kalimat keduanya untuk meyakinkan si pembaca digunakanlah kata similarly yang diambil dari comparison or contrast-nya. Ini contoh-contohnya untuk menyatakan kalau sama halnya. Jadi artinya gini, dia mencoba sangat keras untuk menghibur para tamunya, to entertain her guests. Similarly, begitu juga sama halnya dia laki-laki menggunakan seluruh hatinya dan jiwanya untuk melakukan yang terbaik dalam membuat makanan malam seperti itu. Jadi di sini ada sebuah kesamaan.
dia perempuan melakukan yang terbaik untuk menghibur para tamu. Nah, di sini dia laki-laki melakukan yang terbaik dengan hatinya dan jiwanya dalam menyediakan atau membuat makanan untuk makan malam. Jadi di sini comparison ya, perbandingan, similarly, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya tipe yang keempat, ada yang namanya summarizing. Pada jenis ini sering digunakan kata penghubung dalam bahasa Inggris yang kita sebut kesimpulan. Apa sih maksudnya kesimpulan? Jadi kata atau frasa yang berfungsi untuk menyimpulkan sebuah pernyataan kalimat. Nah, yang sering digunakan di sini yaitu ada after all yang artinya singkatnya, all in all singkatnya juga hampir mirip ya, tapi bikin kalian bingung gak nih? Nah, terus ada all things considered, artinya itu singkatnya. Terus ada juga briefly, sama artinya juga singkatnya. Terus ada by and large, artinya di sini juga singkatnya. In any case, artinya juga singkatnya. In any event, di sini juga bisa diartiin singkatnya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu emang bervariasi banget ya contoh-contohnya dalam menyampaikan kata singkatnya. Mereka punya banyak padanan kata nih, ada dari all things considered, briefly, by and large, in any case, in any event. Nah, padahal artinya kalau dalam bahasa Indonesia sama singkatnya kayak gitu, cuma sesuai konteksnya nanti dalam kalimat dan tulisan tersebut yang lebih cocok padanan katanya yang mana, kayak gitu ya. Itu baru singkatnya. Terus ada lagi in brief, itu artinya kesimpulannya. In conclusion juga sama, artinya kesimpulannya. On the whole, in short, in summary, in the final analysis, in the long run, on balance, to sum up, to summarize, and finally. Itu semua artinya kesimpulannya, bla 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 kayak gitu. Tapi di sini bisa digunakan dalam berbagai macam jenis teks. Contohnya ada teks tentang ekonomi atau tentang bisnis atau tentang hukum. Nah, penggunaannya itu beda sendiri. Kalau kita mau bilang to sum up, itu biasanya dalam kalimat ekonomi yang ada akuntansinya atau ada numbersnya, angka-angkanya, itu biasanya bilangnya kesimpulannya itu to sum up. Terus kalau dalam bidang hukum bisa menggunakan in the final analysis sebagai kesimpulannya, kayak gitu. Jadi sangat bervariatif ya teman-teman bahasa Inggris itu. Pusing juga. Nah, di sini ada contohnya. Saya taruh 2 contoh. Yang pertama ada I find the job finally. Artinya akhirnya saya dapat pekerjaan. Nah, saya menggunakan kata finally untuk mengekspresikan kesimpulan pada kalimat yang saya sediakan. Finally di sini bidangnya hanya bidang umum ya, cuma mengekspresikan rasa yang dia rasakan pada saat itu. I find the job finally, kayak gitu. Akhirnya saya dapat pekerjaan nih. Nah, kata penghubungnya itu pakai finally, yang masuk ke dalam tipe summarizing, kesimpulan. Terus ada yang kedua, all in all, you both love each other. Jadi kayak kesimpulannya bagaimanapun kamu berdua sebenarnya saling mencintai, kayak gitu. Nah, all in all saya ambil di sini karena untuk menyimpulkan sebuah perasaan yang di sini dibilang kalau kamu berdua sebenarnya saling mencintai. Nah, kesimpulannya saya taruh
saya gunakan all in all, karena kalau saya tulisnya all things considered itu kurang masuk padanannya, karena considered sendiri artinya itu lebih ada kepertimbangannya, masih ada ragu-ragunya. Nah kalau di sini saya pakai all in all, yang itu kayak maksudnya udah bulat banget nih, kamu berdua sebenarnya saling mencintai kayak gitu. Jadi saya pakai all in all, you both love each other, untuk menyatakan kesimpulan dari kalimat yang saya sediakan kayak gitu. Gimana teman-teman, masih pada inget gak dari awal apaan aja? Penting gak nih menurut kalian? Penting dong. Seru kan ya bahasa Inggris, sangat bermanfaat bahasa Inggris tuh. Lanjut. If you are a student, teman-teman, jika kalian pelajar, the use of transitional words and phrases can help you score well in your essay writing task, as the reader will be able to make the complete sense of your essay and even acquire the main ideas conveyed in the essay. Jadi kalau kalian pelajar, dengan menggunakan dengan menggunakan kata penghubung dan frasa-frasa penghubung, hal ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan nilai atau skor yang lebih baik, lebih bagus dalam penulisan esai kalian. Dan si pembaca, the reader, akan dengan lebih mudahnya menangkap maksudnya secara keseluruhan itu kayak gimana, the complete sense. Mereka bakalan nyambung sama apa yang ingin kalian sampaikan kayak gitu. Dan bahkan the reader, si pembaca, akan mendapatkan main idea, ide utamanya yang ingin disampaikan melalui esai tersebut kayak gitu. Jadi penggunaan transitional words ini dalam bahasa Inggris erat kaitannya dengan writing, penulisan. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu kan sendiri ada empat utama ya. Pertama ada writing, terus reading, listening, sama speaking. Nah dibagi lagi nih, ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu kita speaking sama writing, dan yang pasif itu ada reading dan listening. Kenapa ada aktif sama pasif? Karena ketika kita aktif berarti kita harus menggunakan otak kita lebih dalam, bekerja lebih dalam lagi dalam memproduksi sebuah kalimat atau ujaran dalam bahasa Inggris, yaitu speaking dan writing. Nah kalau yang pasif itu kita hanya menikmati apa yang orang sediakan. Contohnya kayak reading itu kan kita hanya membaca tanpa kita tahu cara buatnya kayak gimana, kok kalimatnya bisa jadi kayak gini, kita cuma bisa baca kayak gitu. Kita tahu artinya nih, tapi cara buatnya mampu gak nih kita kayak gitu. Nah, terus juga ada dalam pasif itu ada satu lagi, listening. Nah jadi listening kan kita cuma dengar doang nih apa yang orang dalam bahasa Inggris bicarakan. Nah di situ kita tidak melalui suatu proses memproduksi oleh diri kita sendiri begitu. Jadi disebut positif untuk pasif untuk reading dan listening kayak gitu. Jadi penting banget nih buat kalian semua untuk belajar tentang transitional words ketika kalian masih di dunia akademik kayak gini, kayak gitu. Apalagi untuk para penerjemah bahasa Inggris nih, kalian akan dihadapkan dengan banyak dokumen-dokumen dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan agar klien lebih mudah mendapatkan pesannya dari terjemahan tersebut kayak gitu. Sangat banyaknya variasi kata yang dapat digunakan untuk menyimpulkan sesuatu, membuat bahasa Inggris sangat unik dan dijadikannya bahasa internasional ya di dunia.
gitu. Nah, sangat berguna banget nih teman-teman buat belajar tentang bahasa Inggris. Saya mau encourage teman-teman semuanya buat terus belajar bahasa Inggris, menggali, mengeksplorasi banyak kosakata dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang universal dan mudah untuk melangkah lebih dalam masa depan kayak gitu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya yang telah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam segi materi, media, maupun saya sebagai presenter selama pembelajaran ini berlangsung. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Iwan selaku dosen, dan juga semoga materi kali ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada penggunaan bahasa Inggris sehari-hari, baik penulisan, speaking, maupun